Kita akan bahas berikutnya dalam buku 12 bab 123, yaitu ditentukan dari semula. Oke, teman-teman, untuk masuk ke buku 13 ini sebetulnya kita mesti benar-benar tertanam di buku-buku awal dan juga terus-menerus mendengarkan kembali di bab-bab yang sebelumnya. Maka kita masuk ke dalam kedalaman manunggal dengan Allah. Itu seperti apa? Oke, nah mari kita bahas yang ini ya. Mengapa dia suka ikut campur? Salah satu ayat hafalan yang banyak orang sudah menghafalkannya adalah dalam Roma 8 ayat 28. Silakan buat Nida tolong baca. Roma Roma 8 ya 28 ya Pak. Betul. Betul, Bu. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang atas Pak, nggak kelihatan. Iya. Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih buat Nida. Sama-sama. Ya, jadi Allah turut bekerja. Allah suka ikut campur. Artinya dia rindu ingin berkarya ya sebetulnya dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk datangkan kebaikan. Tapi bagi mereka yang mengasihi dia, kalau kebaikan bagi mereka yang cuek-cuekan, ya yang cuek-cuekan itu sebetulnya nggak akan mengerti pekerjaan Allah dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, yang mengasihi Allah itu adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah punya rencana dan mereka tahu mereka mengasihi Allah. Baru mereka diberikan kebaikan demi kebaikan. Allah berintervensi dalam setiap masalah pergumulan mereka. Untuk apa? Untuk datangkan way out. Nah, bila mereka di dalam keadaan sulit, tak berdaya menolak atau mengelak bahaya. Ujung-ujungnya mereka memegang ayat di atas sebagai dasar kekuatan iman mereka. Syukur bahwa Allah pasti turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan baginya. Tak dipersoalkan apakah ia benar mengasihi Tuhan atau tidaknya. Baiklah. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Allah suka ikut-ikutan dalam segala perkara dengan kita? Ayat berikutnya menerangkan apa alasannya dia berbuat demikian. Nah, mari kita lihat apa alasannya kenapa dia ingin ikut campur. Ikut mengintervensi. Lihat ini, ayat 29. Mari kita baca ayatnya. Silakan dibaca Ibu Dina. Apakah ada Ibu Dina? Mungkin belum siap. Oke, Ibu Yohana, boleh. Belum siap juga. Ibu Helvi ada? Ya Oke, Pak Doni. ya. Roma 8 ayat 20 ya Pak Doni. 29, Bu. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 juga ya Pak Doni. Betul, Bu. Ayat 30, Bu. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu sudah dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Ya, terima kasih Bu Helvi. Ya, Pak Dodi. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, mengapa Allah ingin berintervensi, ikut campur dalam setiap masalah untuk datangkan kebaikan, terlepas orang itu dalam posisi benar apa tidak, pokoknya Allah mau ikut campur. Nah, untuk apa sih? Ternyata Ia menginginkan setiap orang yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam jalan hidup
Seperti apapun itu, ia ingin ikut campur agar setiap manusia kemudian ia panggil, kemudian ia dibenarkan, ia kemudian dimuliakan. Untuk pada akhirnya manusia tersebut, sekumpulan manusia ini yang terpanggil, dibenerin dan dimuliakannya adalah serupa kelak dengan gambar Yesus Kristus. Supaya, tambah lagi ya, supaya anaknya itu, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kemudian kita bisa melihat ini, konteks ini luar biasa dalam, artinya apa? Kita nggak cuma ngubulin masalah, ngegumulin masalah saja. Tapi bagaimana kita meminta intervensi Tuhan dalam setiap masalah kita agar kita masuk ke dalam rencananya. Agar rencananya itu rampung. Rampungnya seperti apa? Bahwa ternyata ia punya target untuk kita jadi seperti Yesus. Agar kita jadi anaknya. Jadi anak Allah. Dan Yesus jadi anak yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Bapak Ibu sekalian lewat masalah secara umum kita hendak dijadikan sebagai keluarga Allah. Kok itu sepertinya nggak ngejawab masalah ya? Kita dapat masalah, ujung kita hendak dijadikan sebagai bagian dalam keluarga Allah. Ya, itu mungkin pendapat manusia nggak nyambung. Tapi pendapat Allah tentu saja berbeda dengan pendapat manusia. Hikmat Allah tentu saja berbeda dengan hikmatnya manusia. Bayangkan gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya keluarga, ya, kita mungkin bertindak sebagai orang tua. Bayangkan kalau kita punya anak. Kita mempunyai anak yang ingin kita besarkan, kita kemudian rawat, kita sekolahkan, kita berikan pendidikan yang terbaik. Untuk apa sih? Untuk apapun yang dialami oleh si anak ini, yang terbaiklah yang ia alami. Bayangkan kalau kita punya Allah seperti itu, lebih lagi hikmatnya dibanding yang hikmat yang kita punya. Agar kita menjadi bagian dalam kealahan yang pernah saya bilang. Agar kita menjadi bagian dalam sifat Allah yang betul-betul mengasihi. Bukan cuma kalau mungkin orang apa, orang Kristen yang senang ngomong berkat. Bukan cuma kekayaannya, tapi ia memberikan kepada kita warisan yang begitu dahsyat. Apa? Yang terbesar, dirinya. Jadi kalau kita udah mendapatkan dirinya, segala kemuliaan dunia pudar di hadapannya. Memudarkan kemuliaan dunia. Yang kita cari bukan lagi sebuah jabatan, sebuah pengakuan, sebuah harta, sebuah jaminan akan masa depan. Yang kita cari bukan itu lagi, tapi keberadaan dirinya yang membuat kita menjadi dekat dengan dia senantiasa, alias damai sejahtera dengan dia. Nah teman-teman, itu yang kemudian kita dapatkan dari 2 ayat ini ya. Jadi ini yang merupakan rahasia besar bahwa dalam setiap pergumulan kita hendak dijadikan sebagai keluarga Allah. Bagian dari kehidupannya, dirinya, dan kepenuhannya. Ini rahasia yang amat besar dari Allah Bapa kita. Ternyata dia punya kehendak dan keputusan dari sejak sebelum dunia dijadikan. Bahwa semua manusia yang mulai memberi respon kepada firman Tuhan, tandanya orang itu mulai mengasihi Allah, ditentukannya alias predestinate before the foundation of the world, ditentukan sebelum dunia dijadikan, bahwa orang tersebut akan dipanggil dan dibenarkan dan dimuliakannya dan ditetapkan untuk dijadikan semua serupa dengan Yesus Kristus. Setiap orang yang merespon, yang terpanggil, dan kemudian dibenarkan dan dimuliakan agar jadi bagian dari keluarganya dan ditetapkan untuk serupa dengan Kristus. Perhatikan sebentar bahwa di dalam Alkitab kita ada hal-hal yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Ada pula hal-hal yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Ada 2 hal. Apa saja sih yang sebelum dunia dijadikan tuh sudah ditetapkan? Dan yang kedua, apa saja yang sudah ditetapkan sejak dunia dijadikan? Jadi ada 2 hal ya. Nah ini mari kita lihat. Sebelum dunia dijadikan, apa saja yang sudah ditetapkan? Yohanes 17
ayat 24. Silakan Pak Jeff. Selamat datang Pak Jeff. Tolong dibaca. Iya, Terima kasih. Yohanes 17 ayat 24. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oke. Terima Amin. kasih Pak Jeff. Ya, Pak. Jadi ini ditulis bahwa Yesus telah dikasih oleh Allah sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus diberikan kemuliaan, ya. Diberikan kemuliaan untuk apa? Dalam rangka tugas nanti di dalam perkara untuk mematikan dosa dan maut di dunia ini. Efesus 1 ayat 4. Silakan dibaca. Ibu Dina ada? Ada Pak, Nah, silakan Bu. itu ayat 4. Tata. Sebab bila Ya, ya, silakan. Oke, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, makasih Bu Dina. Ayat ini menuliskan soal sebelum dunia dijadikan kita distandarkan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, alias Allah menginginkan kita kesempurnaannya. Oke, kesempurnaannya ya, bukan kesempurnaan kita. Nah, teman-teman, kalau sebelum dunia dijadikan kita dipilih, ini keliru. Dipilih untuk apa? Mesti diteruskan. Dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat. Dipilih, dikuduskan agar kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Itu yang benar. Tapi kalau ujuk-ujuk dipilih sebelum dunia dijadikan tanpa terusannya, itu pernyataan yang keliru. Teman-teman hati-hati ya. Banyak dalam Alkitab, ayat-ayat tertulis seperti begini, ini diputar balikan atau dibelokin dikit aja itu udah beda artinya. Di sini dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat, kita dipilih di hadapannya. Ya. Artinya fokusnya untuk kita menjadi kudus dan tak bercacat di depan Dia. Dia pilih kita dengan respon seperti apa yang kemudian kita tahu tadi bahwa yang mengasihi Allah. Oke? Tapi kalau tanpa mengasihi Allah, tanpa mengenal Kristus, kita kemudian dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian kita pilih mau hidup benar, mau hidup berdosa, kan yang penting Tuhan mengasihi saya. Nah, itu keliru, teman-teman. Jelas ya? Jadi hati-hati, kekeliruan seperti gini banyak dibelokin, banyak kemudian dipublikasikan di mana-mana, dan orang-orang gampang terpikat oleh pengajaran-pengajaran luar biasa. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita keliru membaca Alkitab. Ya. 1 ayat 18. Silakan Ibu Yohana. Ya. Iya Pak Doni. Ya. Lagi makan ya? Enggak lagi nyapu. Luar biasa. Iya enggak apa-apa. Yang mana 1 Petrus ya? Betul. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk darahnya tercurah. Seperti tercurahnya anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat sebagai penutup dosa, sebagai pengganti dosa manusia yang berdosa di hadapan Tuhan sejak zaman Adam. Nah, ketentuan ini sudah berlaku sejak dunia belum dijadikan, gitu loh teman-teman. Ya, jadi Kristus telah diputuskan oleh Allah untuk menjadi sebagai korban penebus dosa manusia, bahkan segala makhluk.
Itu sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Artinya apa? Nyambungnya gimana nih? Artinya kita bisa tahu Kristus itu ada untuk apa, baru dia ada di dalam zaman akhir ini. Alias di tahun 30 setelah Masehi itu baru ketahuan. Untuk apa dia datang ke muka bumi ini. Sebetulnya yang udah diketahui, sejak dunia belum ada pun dia udah ditebus. Dia sudah melakukan penebusan. Sudah ditetapkan bahwa ia akan menebus segala makhluk hidup. Semua makhluk dengan darah. Ditentukan menjadi penebus semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini sebelum dunia ada loh, bayangkan teman-teman. Jadi saya mau katakannya sebelum ada dosa, sebelum ada pergumulan masalah, sebelum ada berbagai macam kerudetan seperti di dunia ini, Kristus tuh udah ditumpahkan darahnya di depan Allah gitu loh. Sudah ditentukan untuk jadi penebus semua kesalahan-kesalahan yang ada di muka bumi ini, bahkan di dalam dunia roh. Nah, sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh, lebih melangkah, lebih gimana-gimana, pelayanan lebih dasar, lebih gimana, sadari ini, bahwa Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi penebus, menjadi juru selamat. Darahnya tertumpah sudah, sebelum segala sesuatu ada. Apalagi setelah ada, setelah kita kemudian melakukan tindakan-tindakan kekeliruan, ya, kemudian kita menyadari begitu berharganya darah yang mahal ini, kita jadinya kapok berbuat dosa. Sekaligus kita mempunyai ketakutan ilahi akan Kristus yang menebus kita dengan kasih. Teman-teman, kalau kemudian kita menemukan satu pribadi yang begitu mengasihi seperti Kristus, yang cepat mengampuni, yang cepat melupakan, kita mungkin sukar melupakan. Tapi percaya sama Alkitab, dia benar-benar ketika mengampuni melupakan segala macam apapun yang telah kita kerjakan. Kalau manusia mungkin pernah nggak bisa melupakan, tapi dia melupakan. Betul-betul dia melupakan. Setelah kita terikat dengan perjanjian baru dengannya. Sementara banyak mungkin hamba-hamba Tuhan di YouTube, Tuhan nggak mungkin melupakan. Masa sih? saya kok melihat di dalam Alkitabnya benar-benar dia melupakan ketika dia mengampuni kita. Namun ya ini yang perlu kita sadari ya. Mungkin tuduhan dan dakwaan di hati nurani kita, yang di hati yang lama, yang masih sering bersuara, hingga kita sering kali lupa bahwa dosa-dosa yang lama kita telah diampuni. Jadi kita masih bisa menerapkan kebiasaan lama itu dalam kehidupan lama kita. It's okay kalau kemudian kita masih belum mengerti juga tentang pengorbanan Yesus. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pengorbanan Yesus ini membuka kehidupan yang sangat luar biasa indah. Hingga kita benar-benar nggak usah lagi mikirin yang lama. Fokus ke yang baru aja. Kalau kemudian kita terpikir untuk kayaknya dulu sebelum bertobat hidup saya lebih menyenangkan. Nggak boleh dan nggak sampai kita bisa kepikiran begitu. Benar-benar itu sebelum kita menerima Kristus, kita ada dalam perbudakan. Ada dalam dapur peleburan besi. Ada dalam penderitaan yang berujung kepada kebinasaan. Kalau kita sudah menerima Kristus, ini hidupan yang benar-benar dimanifestasikan dengan indah, baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Kita pikirnya ke sana, Bapak Ibu sekalian. Sekali-kali kita nggak bisa dan nggak boleh atau jangan memikirkan hal-hal bagaimana kebiasaan lama kita masih bisa mempraktekannya di dalam dunia yang baru ini, di dalam hidup yang baru ini. Oke? Hati-hati jebakannya. Kan Tuhan ngampuni kita. Kan dia mengasihi kita. Wah, gitu ya. Wahyu 13 ayat 8. Ibu Marta ada? Lagi OTW ini kayaknya Ibu Marta. Belum bisa ya? Oke. Adakah Bu Nur Haida? Terima kasih Bu sudah bergabung. Ada, Pak. Oh, ada. Terima kasih Bu. Wow. Selamat sore. Terima kasih. Wahyu 13 8. ayat 8. Betul. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan
di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Makasih Bu Nurhaida. Makasih Pak. Ya selalu. Haleluya. Nah, teman-teman, ini terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Boleh dibandingkan karena ada penekanannya yang berbeda. Penekanan di dalam bahasa Indonesia itu tekanannya tentang catatan nama-nama manusia yang ada dalam kitab kehidupan sejak dunia dibentuk. Artinya adalah nama-nama tersebut ditulis sebelum dunia dibentuk. Artinya keselamatan itu sudah ditetapkan kepada manusia-manusia ini sebelum dunia ada. Sudah selamat. Artinya, jadi bisa seperti ini. Kalau orang ini mau berdosa, mau nggak berdosa, mau hidupnya nggak benar, mau benar, toh udah selamat, ngapain juga, gitu ya. Kan nggak jadi seperti itu, bukan harusnya. Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Tekanannya kepada Yesus yang telah disembelih sejak bumi mulai dibentuk. Nah, jadi yang sebelum dunia ada itu apa? Yesus yang telah disembelih sejak dunia belum dibentuk. Ini baru yang benar, bukan nama-nama yang tercatat dalam kitab kehidupan yang sudah dicatat sebelum dunia ada. Ini yang kemudian keliru. Nah, terjemahannya jadinya tekanannya bukan kepada orang-orangnya, tapi kepada Yesusnya yang sebelum dunia ada sudah disembelih. Mengerti kan teman-teman? Ini bedanya jelas. Bedanya sangat jauh ya. Bedanya sangat jauh, tekanannya sangat jauh. Bobot subjeknya jelas berbeda. Yang pertama subjeknya adalah manusianya. Subjek yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah Yesusnya. Nah, itu sebelum dunia ada, yang berikut tadi telah terjadi. Yang sekarang sejak dunia dijadikan, apa saja yang terjadi? Matius 13 ayat 34. Ibu ketua kelas ada? Ada kali? Ada ya? Bu Made? Iya, Pak. Nah, oke, silakan Bu. Matius 13 ayat yang ke-34. Ya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau Membuka. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya. Amin. Makasih Bu Made. Jadi Tuhan Yesus ketika datang ke muka bumi ini, ia mengajar. Ia mengajar dengan perumpamaan. Hingga setiap orang yang mendengarkannya, kalau ada yang manggut-manggut, gitu ya, berarti orangnya nggak ngerti-ngerti amat. Sebetulnya. Mengapa? Karena ini perumpamaan. Bisa ditafsirkan dari segala macam aspek pandangan. Dari berbagai macam pengertian. Meskipun Yesus seringkali mengajar dengan perumpamaan dalam bentuk perumpamaan untuk menggambarkan seperti petani yang sedang mengharapkan panen, seperti seorang pasukan dalam pertandingan iman namanya, seperti atlet yang sedang bertanding dalam pertandingan iman namanya gitu ya. Perumpamaan-perumpamaan seperti begitu tuh untuk apa? Untuk kemudian setiap pendengar yang nggak ngerti ya nanya. Tapi yang nanyanya siapa coba teman-teman? Murid-murid terdekatnya, yang 12 orang itu yang nanya. Yang lain nggak nanya. Jadi artinya ia sedang mengungkapkan selain jati dirinya, ia mengungkapkan kemuliaan, ia mengungkapkan kebenaran apa yang sedang diajarkan kepada manusia pada saat itu. Namun yang kemudian tertarik dan merespon sedikit. Artinya, ia hendak membuka rahasia-rahasia ini kepada banyak orang. Namun bergantung dari orang-orang itu. Titik beratnya orang ini ketika mendengarkan pengajaran itu apa titik beratnya? Apakah ingin menambah pengetahuan saja? Atau apakah ingin menambah satu bentuk pengertian-pengertian yang baru? Dan itu dua itu belum cukup, teman. Yang benar adalah Tuhan Yesus datang untuk memberikan nyawa. Alias ketika kita mendengarnya, kita berganti nyawa.
dengan nyawanya. Nah, nanti hari Minggu ya tanggal 24 Bapak dan Ibu teman-teman diundang untuk hadir dalam webinar RTM tentang doa. Nah, yang kita lakukan sepanjang 2 estafet 24 jam, yang kita lakukan sepanjang RPN ini ada, yang kita lakukan dalam doa pribadi meskipun kita penyembahan soking secara pribadi, itu nanti hasilnya seperti apa? Ikutilah webinar RTM di hari Minggu tanggal 24 Oktober jam 16.00 WIB ya. Untuk 100 orang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian terpilih dan dibenarkan oleh Tuhan, juga silakan bagikan share kepada teman-teman sekalian agar semua boleh ikut webinar dan diberkati di acara webinar itu sendiri di hari Minggu. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan datang ya. Nah, itu yang kemudian kita dapatkan dari Matius 13:34. Tuhan mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maksud kedatangannya dia. Maksud penebusannya yang ia lakukan. Maksud kemudian kerajaan Allah datang ke dunia ini. Maksud Injil damai sejahtera yang ia kemukakan. Itu apa fungsinya bagi manusia yang kemudian mendengarkan Tuhan. Nah, Matius 25:34. Silakan Ibu Levina. Silakan. Ya, Pak, makasih. Terima kasih, Bu. Matius 24 ayat 34. 25. 25 ayat. Yes. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ya. Terima kasih Bu Levina. Kerajaan yang telah disediakan bagi setiap manusia yang merespon, bagi setiap murid, bagi setiap manusia yang hendak dibenarkan, diberikan kemuliaan dan dipanggil. Kerajaan ini muncul sejak dunia dijadikan. Mengapa? Karena kerajaan Allah ini, kerajaan Bapa ini dimunculkan sejak dunia dijadikan agar manusia bisa memilih hasil dari merespon panggilan Allah. Hasil merespon dari panggilan Tuhan. Manusia yang terpanggil itu langsung ditempatkan di dalam kerajaan yang disediakan oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Bukan tandingan, bukan sama sekali tandingan sebetulnya. Karena tidak bisa ditandingkan begitu saja. Mengapa? Karena kemudian kita udah tahu sebelum manusia ada, sebelum pergumulan ada, sebelum masalah ada, Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk mengorbankan dirinya. Sudah jadi korban sembelihan bagi Allah. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan sedang nyatakan hari-hari ini, kita pasti memenangkan semua pertandingan iman di muka bumi ini. Asalkan kita taat. Nggak ada masalah lagi buat kita sebetulnya. Nah, tapi mungkin kan nggak semudah itu, bukan? Karena di dunia ini ada tandingan. Nah, ini dia sebetulnya. Ada tandingan. Tandingannya kapan? Ketika sekumpulan malaikat yang memberontak itu turun dibuang oleh malaikat Tuhan ke bumi ini. Mereka membentuk namanya kerajaan kegelapan. Kelak mereka akan membentuk juga namanya kerajaan dunia dalam versinya. Ketika kemudian banyak orang tertarik kepada dunia itu sendiri dan dibikin indah dunia itu sendiri. Padahal di dalamnya penuh dengan kematian, penuh dengan ikatan-ikatan perambahan. Hingga manusia yang seperti itu akan diperbudak sampai binasa. Gak pernah ngalamin kerajaan Allah. Itu sebabnya mengapa kerajaan Allah itu ada sejak dunia dijadikan agar setiap orang yang merespon. Ya. Dari mulai Adam sampai di akhir zaman ini. Setiap manusia merespon langsung dipindahkan dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena mesti ada tempat yang disebut sebagai kerajaan Allah agar mereka semua beroleh posisi. Pentingnya posisi di sini, teman-teman. Mengapa kita kemudian seringkali ingin nyaman, ingin aman, ingin mendapatkan damai sejahtera, ingin mendapatkan satu jaminan? Pastikan kita mendapatkannya ada dalam kerajaan Allah. Bukan di tempat yang lain. Artinya, kalau kita ngikut Yesus, kita sudah pasti di kerajaan Allah. Kalau kita dapat kenyamanan, dapat jaminan masa depan, tapi bukan kerajaan Allah namanya, tapi kemudian kita ngikutin dunia ini, kita sudah pasti mengarah kepada kebinasaan.
Jadi mengapa kerajaan Allah ditempatkan dengan jelas sejak dunia dijadikan, meskipun sebetulnya dia itu udah ada, agar manusia bisa pindah daerah secara langsung ke tempat itu. Gitu teman-teman Bapak Ibu sekalian, itu ya mengapa ayat ini muncul di dalam kitab 25-34. Lukas 11 ayat 50. Ibu Marta ada? Masih OTW? Ada Pak, ada Ah, Pak. kita. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga semangatnya. Ya, Lukas 11 ayat 30. 50, Bu. Oh, sorry. Lukas 11 ayat 50. Supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Terima kasih. Siapakah yang darahnya tertumpah sejak dunia dijadikan? Yang pertama kali siapa? Siapa dia? Habel. Betul, tepuk tangan buat Ibu Dina. Kalau kategorinya Habil adalah nabi, dalam hal apa? Kategorinya nabi itu apa dalam diri Habil? Kira-kira Habil tuh ngemukain apa sih? Mari kita lihat ayatnya ya. Di dalam Ibrani 11, itu kan kesaksian iman tuh. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 11. Ini mana ayatnya nggak ada? Bentar. Oke, saya buka dulu Alkitabnya. Oke. Lalu saya munculin di Zoom. Oke. Ibrani 11 ya. Mari kita lihat. Siap-siap yang baca. Yang bacanya siapa? Kembali ke ada Bu Enda. Nanti Bu Enda yang baca ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mungkin. Ini 6, 7 Nuh. Abraham, Ishak. Loh, Habelnya mana? Mana ya? Bentar. Saya cari dulu. Nah, ini dia ayat 4. Silakan Ibu Enda tolong dibaca. Ayat 4 ya Pak. Iya betul, terima kasih Ibu Enda. Pak. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, ini dia yang menjadi kesaksiannya ya. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Bahwa Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, saudaranya. Dengan jalan itu, dengan jalan yang mempersembahkan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Nah, ini dia. Bahwa ia benar. Bahwa ia meskipun ia dalam status berdosa, karena ayahnya berdosa, ibunya berdosa, ia ada dalam status berdosa, tapi ketika ia mempersembahkan korban bakaran, ia benar. Artinya apa? Tuhan tutupi pelanggarannya. Mengerti ya? Bukan Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan tutupi pelanggarannya, tutupi dosanya, tutupi kelemahannya. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini saya kan bukain banyak hal, tapi ini nantilah. Ini masih banyak hal-hal yang perlu diberes, yang dibicarakan, karena seseorang yang telah beroleh kesaksian dari Tuhan secara sungguh-sungguh, terutama ketika seseorang yang telah menerima pergantian nyawa di muka bumi ini, ia masih diperkenankan untuk hidup di dunia setelahnya ia meninggal, termasuk Habel ini. Pak, bukankah yang tertumpah darah itu dan darah tertumpah itu kan memang masih bersuara dari dalam bawah tanah, bukan Pak? Iya, tapi dalam kondisi mati, dalam kondisi orang itu dalam status orang mati.
Tapi pernahkah Bapak Ibu sekalian teman-teman ikutin dalam satu kejadian Samuel yang telah ada di dalam dunia orang mati, yang secara statusnya sebagai arwah, sebagai orang mati, yang sudah berhenti nyawanya di muka bumi ini, ia masih mengemukakan tentang rencana Allah ke dalam diri Saul untuk mematikan Saul besok. Artinya, ia mempunyai satu pikiran, akal budi yang masih melanjutkan kembali rencana Allah di dunia setelah ia masuk dalam kerajaan maut sendiri. Teman-teman, artinya apa? Bahwa ternyata bagi orang yang tersambung oleh Tuhan hidupnya, ia boleh menyambung kembali di dunia akan datang. Bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Jadi ini yang ternyata berlaku bagi orang-orang dalam tahanan. Orang-orang sebagai tahanan dalam perjanjian lama, yaitu prisoner of war. Nabi-nabi perjanjian lama yang kemudian mati di perjanjian lama, mereka menunggu kedatangan Tuhan, darahnya tercurah di depan Bapa untuk mereka bangkit dari tempat mereka di dalam kebinasaan. Bangkit untuk kemudian mereka pawai dan pergi ke tempat di mana mereka berasal sebelumnya dari sorga. Nah teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita pun sekarang demikian sebetulnya. Ketika kita mempunyai kesaksian siapa Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang menjadi kerinduannya, kita tuh lagi beroleh jalan pulang sebetulnya. Kita beroleh jalan pulang, artinya kita udah tahu arahnya ke sana. Teman-teman, artinya setiap orang yang tersambung oleh Yesus dengan kehidupannya berlimpah-limpah itu, kita pasti tahu jalan pulang. Mari kita baca ayat. Siapa yang tahu ayatnya di mana? Silakan dibuka videonya. Kita foto bersama dulu. Wah. Siapa yang tahu di mana ayatnya? Siapa yang tahu? Kita pasti tahu jalan pulang. Silakan dibuka videonya, kita foto bersama dulu. Nanti saya kasih ayatnya di mana. Oh, di Ambon udah malam ya? Oh iya, udah jam 6 betul. Oke, mari dibuka videonya sama-sama Bapak Ibu sekalian, Ibu Enda, Pak Jeff, Bu Hotnida, udah dibuka. Bu Monika masih di luar. Bu Hotnida, Bu Made, Bu Levina, Bu Yohana, silakan dibuka videonya sama-sama. Mari kita berfoto bersama. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang tahu di mana ayatnya? Kita tuh jalan pulang. Di mana ayatnya? Kita tahu jalannya kemana jalan pulang itu. Siapa yang tahu? Iya, lupa lagi. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak menjelaskan jalan pulang. Memang itu adalah jalan juga sih, adalah jalan. Betul. Tapi ada lagi. Coba mundur lagi jangan ayat 6, Bu. Ayat yang keempat. Coba Ibu baca ayat yang keempat. Ibu kemajuan. Ayat 4-nya, Bu. Coba baca, Bu. Ada nggak? Tampilin di layar. Oke, silakan. Tampilkan, Pak. Gimana nih sebentar? Error handphonenya bentar, Pak. Ya. Ayat yang keempat. Ayat, bentar, udah. Oke. Ya. Ayat 4 ya. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Betul ya? Ayat ke-6-nya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan. Kalau kita mengenal dia, kalau kita dengar-dengaran dengan dia, kalau kita dengar ceritain apa yang dia ceritain gitu ya, kita tahu kemana arah pulang. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu jelas banget kan. Jadi pengharapan kita sesungguhnya bukan cuma kita hidup berbuah lebat di muka bumi dan pengen pulang. Bukan itu aja sebetulnya. Tapi yuk dengerin Tuhan bicara. Mengapa? Itu kesempatan ganti nyawa yang sebebas-bebasnya. Jam doa, ya terutama. Jam kita saat teduh, jam kita praktek firman. Kita tuh lagi ganti nyawa di bumi ini
agar nyawa di bumi ini, nyawa yang lamanya lepas, agar kita beroleh kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan bilang, kamu tahu jalan pulang. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan pulang. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang diberkati dengan ayat itu? Saya diberkati. Asik ya. Jadi nggak ada yang misteri lagi ya. Sebetulnya, ia bukain semuanya sejak dunia dijadikan. Ia bukain semuanya, tapi rahasianya ada sejak dunia belum dijadikan. Mengerti maksud saya? Yang kita cari siapanya dong? Yesusnya. Pandanglah dia dengan segala cerita yang ia ingin ceritakan kepada kita. Jadilah sahabat terbaik buat dia. Dengerin dia bicara 24 jam. Silakan. Ya. Apa yang ia ingin kemukakan, dengar aja. Dan rasakan pergantian nyawa yang kita terima dari dia. Oke. Tadi sudah dibaca ini, sekarang Ibrani 4 ayat 3. Kembali lagi ke Ibu Hotnida, silakan. Ibrani 4 ayat 3, Bu. Lukas 11 ayat Ibrani 4, Bu. Ibrani 4. Bawahnya, Bu. Berani. 4, betul. Berani 4 ayat 3. Ya. Ya, Pak. Betul, Bu. Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya. Amin. Makasih Bu Hotnida. Ya. Iya, Pak. Ini dalam ini, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya. Tempat perhentian itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa itu tempat perhentian? Kita berpikir tempat perhentian ini seseorang yang telah dalam Tuhan ketika meninggal mereka masuk ke tempat perhentian. Saya dulu mikirnya begitu loh, ternyata enggak ternyata. Ini lebih dalam lagi. Tempat perhentian ini adalah tempat beristirahat. Artinya, baik kita sedang bekerja, baik kita sedang beraktivitas, kita tuh lagi masuk di tempat istirahatnya Tuhan. Tepatnya tempat ia beristirahat dari pekerjaan-pekerjaannya karena apa yang ia ciptakan semuanya sudah diselesaikan. Sejak dunia ada. Apalagi yang belum diciptakan. Semuanya sudah. Manusia baru sudah ia ciptakan. Kemudian prakteknya kapan? Ketika ia kemudian melahirkan baru seseorang sejak menerima dia sebagai juru selamat. Nah, artinya tempat perhentian ini apa? Tempat bagaimana kita tidak lagi bersusah payah dengan segala macam yang kita pikirkan sana sini. Kita telah dapatkan apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap penciptaannya itu. Makanya kalau kemudian ada orang yang nggak bisa masuk ke tempat istirahatnya, mereka seperti apa? Mereka yang tidak beriman. Apa maksudnya tidak beriman? Tidak cukup percaya kepada perkataan Tuhan. Dia memberikan jaminan kepada setiap orang yang datang kepada dia. Bahkan orang yang datang kepada dia diberikan pula jaminannya berupa Roh Kudus. Tapi banyak orang yang masih nggak percaya. Orang Kristen yang masih banyak yang nggak percaya. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena tidak bangun dengan iman yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan dan Roh Kudus. Mengapa nggak percaya? Karena orang yang demikian masih self-centered, masih bermusatkan dirinya kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini yang kemudian membuat kerajaan Allah dalam dirinya seperti terhambat. Enggak pernah bertumbuh dalam apa yang harusnya ia dapatkan sejak ia menerima Tuhan Yesus, sejak dia lahir baru. Belum mendapatkan apa yang kemudian ia janjikan dari Tuhan. Ia dapatkan dari Tuhan, yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita boleh minta hikmat dari Tuhan. Tapi ketika kita minta dari hikmat dari Tuhan, nanti ada di seminar ya, kita pun mesti pula minta hikmat untuk kita dituntun terus di dalam rancangannya. Bukan rancangan kita.
Karena saya pastikan, kalau kita terus-menerus masuk ke dalam rancangan kita sendiri, meskipun itu dengan hikmat Tuhan, kita pasti akan berujung kepada kebinasaan. Meskipun kita pakai hikmat Tuhan. Mintalah juga hikmat Tuhan untuk kita dituntun ke dalam rancangannya. Baru itu yang benar. Oke? Nah, Ibrani 9 ayat 24. Kembali lagi ke mana tadi? Siapa yang belum baca? Kembali lagi. Ada Bu Monika. Silakan Ibu Monika tolong baca. Ya. Bentar ya, Pak. Terima kasih, Bu. Ibrani 4 ayat 3. Itu tadi sudah 9, Ibu. Ibrani 9 ayat 24. Yes. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Ya. Sebentar ya, Pak, biar kelihatan besar. Ibrani 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang. Sebagaimana imam besar setiap tahun maksud ke dalam kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Oke, makasih Bu Monika. Jadi Kristus tidak masuk ke dalam bait suci berulang-ulang untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan, tapi ia masuk satu kali, ya, satu kali saja untuk menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Artinya apa? Ini dalam banget loh artinya juga ya. Jadi kalau kita masuk ke gereja berkali-kali dan ingin mendapatkan kenyamanan dalam beribadah, kita bisa pulang kalau kita dapat satu kenyamanan dalam beribadah, kita pulang, kita bilang kepada pasangan kita, ke teman-teman kita, wah luar biasa WL-nya ya, luar biasa lagunya ya, luar biasa nyembah Tuhannya ya, luar biasa shoppingnya dalam banget ya gitu ya. Tapi kemudian ketika pulang gereja 1 jam kemudian, ketika masuk ke dalam realitas sesungguhnya dunia ini, dingin lagi, kecewa lagi, dapat luka lagi banyak. Berulang-ulang dapat ingin kenyamanan. Kenyamanan seperti apa? Worship, soaking, penyembahan, tempat beribadatan yang nyaman sebagainya ya. Seringkali kita inginkan itu bukan untuk kita mendapatkan feel-nya. Tapi saya kasih tahu sekali lagi, iman itu bukan feel. Iman itu adalah sekumpulan nyawa kita yang bergabung dengan roh Tuhan untuk kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan ingat ini, Yesus datang satu kali di dunia ini untuk menyatakan diri siapa Dia, untuk memberikan kepada kita jalan pulang yang tepat. Karena Ia adalah jalannya. Ia adalah kehidupan. Ia adalah penyelamatan. Ia ada Ia adalah hidup yang benar-benar diberikan kepada kita untuk kita mengalami kehidupannya sesungguhnya. Jadi entah itu kita bagaimana bertempat dimanapun ibadah kita, jangan terpengaruh dengan keadaannya. Karena kita mempunyai apa? Kemandirian bersama-sama dengan Tuhan yang telah berikan kepada kita hidup. Selebihnya tinggal memposisikan diri. Di mana kita beribadah, di mana kita melayani, di mana kita menyembah Tuhan. Ya. Di mana kita kemudian tertanam. Seimbangkan diri kita dengan sesama kita, dengan komunitas kita, dan bertumbuh terus ke arah Kristus. Saya mau kasih tahu itu. Agar kita jangan sampai, wah di sini mas saya merasakan dingin, merasakan tidak ada pertumbuhan. Loh itu salah, keliru. Keliru itu. Berarti jajannya kurang lengkap itu jajannya ya. Itu berarti kita tertanamnya kurang dalam bersama-sama dengan Tuhan. Di mana kita tertanam? Katakan bersama-sama di RTM. Tepuk tangan semuanya. Meskipun kita bukan gereja, tapi kita udah tahu, kita ini adalah para church. Artinya kita ini setengah gereja, meskipun tidak disebutkan sebagai gereja. Tapi kita ini dalam satu
organisasi, ini disebutkan sebagai para church. Saya tulisin dulu deh. Para church. Gitu ya. Nah, itu artinya setengah gereja kita ini sebetulnya. Tapi kita kan bukan gereja yang bukan gereja menurut organisasi. Secara organisasi kita tertanam di gereja masing-masing. Tapi di RTM sendiri kita udah para church. Mengapa? Ada jemaatnya, ada acara yang kita ikutinya, ada pertumbuhannya, ada mekanisme yang jelas, ada apa adanya, ada konselingnya, ada doanya gitu ya. Dan ada hal-hal yang lain yang gereja ada, kita pun mempunyainya. Hanya jika kita menyadarinya secara umum, kita ini adalah gereja. Kita ini adalah gereja secara individu di mata Bapak kita. Jadi mau dimanapun sebetulnya nggak ada masalah kok ya. Beribadah dimanapun nggak ada masalah. Tapi ingat di mana kita tertanam dan berakar kuat di situ. Baru kita bisa berbuah lebat dan jadi dampak buat sesama kita. Dimanapun kita berada, pasti seperti itu. Oke, arti kata dari semula dalam Roma 8 ayat 29 di atas. Menurut Efesus 1 ayat 4 bahwa Anda telah ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus adalah ketetapan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah berketetapan bahwa manusia yang ada harus jadi serupa dengan Kristus. Bapak, kan di dunia ini kan ada berbagai macam agama dan keyakinan. Ya nggak peduli. Kalau kita mau lihat rencana Allah, nggak ada pedulinya dia sama itu. Pokoknya jadi seperti Kristus, titik. Ya nggak, teman-teman? Ya kalau orang nggak terima ya wis nggak apa-apa. Ini penting, yang penting firman ini. Ya teman-teman. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita mempunyai target sempurna seperti Bapa. Itu rencananya. Oke. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Silakan teman-teman. Adakah pertanyaan? Silakan. Silakan bertanya. Ini baru satu subbab ya, hampir 2 jam. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini ada gema suara dari mana? Saya ini kayaknya. Oh iya betul. Ada yang bertanya? Tidak ada, saya teruskan kalau nggak ada. Saya teruskan. Sub yang kedua, reset dari target. Banyak gereja di dunia, tapi hampir tak ada yang mengarahkan pertumbuhan jemaat atau kelompok mereka ke arah menjadi seperti Kristus. Bahkan mencapai kepenuhan Kristus. Jarang ada yang mengarahkan target ke situ. Jadi banyak gereja yang salah mengejar target. Mereka meleset dari target yang dikehendaki Bapa. Padahal banyak gereja atau kelompok-kelompok Kristiani yang sudah menyadari kedatangannya sudah amat dekat. Banyak yang masih mengejar sukses, happiness, blessing, membuat nama besar dengan ukuran jumlah jemaat yang besar dan sebagainya. Biarlah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ini menjadi prioritas utama yang Anda kejar dalam proses pertumbuhan rohani Anda melalui pemurnian revival. Efesus 4 ayat 11. Silakan dibaca. Kembali ke Ibu Dina ya. Silakan. Iya Pak, Efesus 4 ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, terima kasih Bu Dina. Mengapa ini jarang dibahas di gereja? Saya mau katakan bukan ini nggak dibahas, mungkin sudah ada dalam pembahasan ketika seorang dibaptis dan jadi pengerja, jadi jemaat, jadi apa? Jadi anggota gereja di jemaat tertentu ya. Mungkin sudah diberikan penjelasan seperti itu, tapi kurang mendalam. Kurang diajari sampai dengan si jemaat ini, anggota gereja ini tertanam dengan benar dalam Kristus.
Jadi tampaknya seperti organisatoris gitu ya. Mesti pelayanan, mesti mengambil bagian dalam pelayanan agar apa? Agar kemudian terdidik dalam bagaimana menjadi pelayan Tuhan. Kan baik tuh, tapi tanpa pengertian yang jelas tentu saja akan meleset dari target. Karena gini, Tuhan kan mengerti kita lemah ya, kita akan diampuni sekalipun kita berdosa ya. Ya, tapi kalau berdosa terus-menerus berarti itu ada ikatan dengan dosa. Dan ini mesti dibereskan di mana ikatan itu berlangsung atau adanya. Ini yang menjadi masalah gereja. Ya, ini menjadi masalah gereja yang sebetulnya yang menjadi partner dalam gereja ini harusnya orang-orang RT. Mengapa? Karena kita diberikan modulnya agar kita berdoa bagi mereka yang mengalami keterikatan. Bukannya kita menjadi orang yang lebih sempurna dibanding mereka, bukan seperti itu. Tapi kita punya modulnya, itu aja saya mau bilang. Berarti kita yang punya modulnya ini kita telah mempraktekkan sebelumnya. Bukan berarti kita lebih kudus dari mereka, bukan. Yang penting ini teman-teman, yang telah kita tahu dan telah kita kejar adalah bagaimana kita membangun tubuh Kristus berdasarkan panggilan seorang nabikah, rasulkah, evangeliskah, gembala atau pengajar, untuk kemudian orang kudus diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan untuk gereja Tuhan. Sampai ini tujuannya kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini nih tujuannya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini yang kemudian yang jarang dapat satu tujuan yang jelas di dalam gereja Tuhan. Mengapa? Saya bilang bukan karena nggak dijelaskan, tapi karena kurang waktu dalam pendalamannya. Yang harusnya ini diperdalam lewat komsel, lewat fellowship. Harusnya diperdalamin di situ. Atau lewat pemuridan. Tapi karena programnya terlalu banyak, maka ini nggak pernah kesampaian. Oleh karena itu, RTM adalah mitra kerja bagi gereja Tuhan dimanapun. Jangan salah, dan jangan sampai kita kemudian minder di depan gereja Tuhan. Kita semua adalah masing-masing sama tubuh Kristus. Ya teman-teman, kalau kita kemudian melayani gereja Tuhan, layanilah dengan all out bersama-sama dengan Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan sedang gerakan, kerjakanlah di gereja tersebut. Oke, teman-teman. Mari kita lanjutkan Efesus 4 ayat 14. Silakan dibaca Pak Jeff, kembali lagi. Ya, Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang bertumbuh menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar perjanjian, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, makasih Pak Jeff. Saya rasa semua gereja Tuhan mengaplikasikan ini. Minimal tahu kebenaran firman ini bahwa tujuannya jelas, segala sesuatu dibangun ke arah Kristus yang adalah kepala. Tapi dalam perjalanannya banyak yang meleset. Seringkali begitu karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan program secara jelas bagaimana ke arah Kristusnya. Ya, bagaimana ke arah Kristusnya. Maka perlu adanya modul. Nah, modul yang ini biasanya menjadi masalah karena kurang pendalaman di dalam setiap gereja. Ya, entah itu kemudian fokusnya di doa itu bagus, nggak salah juga. Tapi kalau bisa dibangun juga pemuridannya. Pemuridannya modulnya apa aja isinya? Nah, saya mau bilang pemuridan di RTM ini salah satu modul yang sangat lengkap. Sampai dengan sejelas itu kita diberikan begitu banyak pengertian dan pengertian. Hingga kita menjadi anak-anak Allah yang diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ini saya mau bilang ya. Kalau kita diberikan pemuridan, kita lagi diperlengkapi untuk membangun gereja sebetulnya. Jadi banyak gereja Tuhan dibangun oleh Bapak Ibu sekalian teman-teman. Oleh pelayanan dan doa Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kapasitas yang sedang dibangun dalam diri kita ini adalah membangun gereja Tuhan sebetulnya. Nah, entah itu panggilan sebagai nabi, rasul, pekerja
penginjil atau gembala atau pengajar, saya nggak tahu. Masing-masing bertanya sama Tuhan sebagai kepala kita. Apa panggilan kita dalam membangun gereja Tuhan? Ya, teman-teman silahkan tanggapi panggilan itu dan kemudian genapi panggilan itu dengan setia setiap hari ya, agar kita menjadi anak-anak Allah yang berbuah lebat di muka bumi ini. Mereka yang mengerti kebenaran dan mau menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan Allah mereka akan terbebas dari level pikiran yang rendah dan menggantinya dengan pikiran Kristus. Pergantian paradigma itu akan mengangkat mereka ke tingkat kepenuhan Kristus. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Lanjutkan lagi. Terus sampai habis. Melakukan pekerjaan apa? Ia telah menentukan pekerjaan setiap orang dalam kerajaannya. Tinggal Anda mendengarkan dia, apa tugas Anda setiap hari, lalu menempatkan diri Anda dan bekerja. Jenis pekerjaan Anda tentu tidak sama dengan orang-orang yang masih berdosa. Ingat ini baik-baik, teman-teman. Jadi kita udah dalam status sebagai hamba Tuhan kah? Iya, betul. Karena udah buku 13 ya. Mengingat udah di buku 13, kita ini tidak sama dengan orang-orang yang masih bergumul dalam dosa. Anda akan diperlengkapi dengan semua fasilitas dan kemampuan bekerja seperti Tuhan Yesus. Bekerja di dalam roh. Namun, pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada Anda pasti juga mengacu kepada rencana Bapa untuk mengubah Anda semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupakan ini, pelayanan itu adalah pelayanan kepada Tuhan dan bait. Oke? Dalam arti gini, kita berbuah lebat untuk kemudian kita mengembangkan gereja, membangun gereja di muka bumi ini. Dan itu tidak langsung kemudian kita benar-benar menggenapi Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Rencana Allah yang sebenarnya terjadi atas diri kita adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Artinya, teman-teman, ingat ini baik-baik. Kalau kita sedang mengerjakan pelayanan, bukan berarti kita bertumbuh ke arah Kristus secara langsung. Bertumbuh ke arah Kristus itu adalah tempatnya di 2x2. Di tempat yang tersendiri. Di tempat yang kemudian kita sedang ganti nyawa. Dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai aktivis, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam pekerjaan sekuler, atau pekerjaan apapun. Mungkin sebagai orang yang sedang jaga toko sekalipun. Orang yang buka toko, buka warung, buka di pasar, masakan, jual di pasar, sama. Tapi kemudian kalau kita lebih dulu untuk menerima nyawa dari Tuhan, kita tuh lagi mengarah kepada kepenuhan Kristus dengan cara kerja kita, cara pikir kita, cara kita bertindak. Bukan lewat pelayanan. Pelayanan itu jalan yang berbeda dengan pertumbuhan ke arah Kristus. Karena kalau kita pelayanan, kita lagi bangun gereja, kita lagi bangun orang-orang. Tapi untuk membangun kita dengan Tuhan sampai dengan kita serupa dengan Kristus adalah di tempat yang tersendiri, 2x2, di tempat yang rahasia. Kita sedang melayani Tuhan. Dan orang-orang nggak tahu kita sedang melayani Tuhan. Tepuk tangan semangatnya. Itu sebabnya kita nggak cari penghormatan dari manusia. Kita nggak cari pengakuan dari manusia bahwa kita sudah sedemikian jauhnya bertumbuhnya ke arah Tuhan. Nggak usah dapat penghormatan itu, teman-teman. Nggak peduli orang-orang. Pasti orang juga nggak peduli. Justru kalau orang bilang sombong. Mengapa? Karena kalau ada orang yang sudah ngomong ke arah situ, biasanya memang ada kesombongan. Hati-hati teman-teman. Kita nggak perlu afirmasi dari orang lain. Oke, jelas ya. Hanya jika kalau teman-teman mempunyai kendala di satu tingkat tertentu, bolehlah ya. Kepada pembimbing rohaninya, boleh kepada kakak rohaninya, boleh kepada setiap orang konseling, kepada orang yang dipercaya untuk kemudian kita bertumbuh terus ke arah Kristus. Boleh, silakan. Oke, mari kita kembalikan lagi kepada laptop. Roma 8 ayat 29. Nah, bolehlah. Ibu Nurhaida lagi, tolong baca, Bu. Apakah ada Bu Nurhaida? Mungkin belum bisa ya. Adakah ada Bu Helvi? Silakan. Mungkin baru nyampe juga. Oh, Ibu Itun. Ada Ibu Itun? Mungkin lagi sedang tidak ada, tidak di depan laptop.
Ibu Yohana silakan, barangkali bisa. Mungkin masih sapu-sapu juga. Oh, Iya, ada. Kak. Silakan, Bu. Silakan. Udah selesai nyapunya. Oh, sudah selesai. Silakan, Bu. Iya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih, Bu Yohan. Sama-sama, Pak. Untuk keberlangsungan kita bertumbuh terus ke arah Kristus dengan mantap. Saya minta teman-teman ya, menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan gambar Kristus. Kita lagi dalam proses ya. Sebagai keseragaman kita dalam pertumbuhan dan tanpa adanya kesombongan. Yuk sama-sama kita akui, kita lagi dalam proses ke arah sana. Dengan kita bilang bahwa kita sudah dalam tingkat tertentu, justru itu kemudian adanya benih-benih keangkuhan. Tapi kalau kita bersama-sama, yuk kita lagi dalam proses dalam keserupaan dengan Kristus, itu menunjukkan bahwa kita sedang berproses, itu tandanya kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang-orang kita tidak terdengar sebagai orang-orang yang sombong. Mengapa? Orang-orang masih penting ini. Banyak orang tersandung dan ngomongin orang lain gara-gara yang begini, teman-teman. Ya. Jadi yuk sama-sama kita gemakan kerendahan hatian, kelemah lembutan untuk kita memahami orang-orang di luar sana mungkin belum mendapatkan pengajaran seperti apa kita dapatkan hari ini. Mari kita kemudian rendah hati di depan mereka semua. Tepuk tangan buat semangat kerendah hatiannya. Oke, mari kita teruskan. Yohanes 6 ayat 28 kembali lagi ke Ibu Levina. Apakah ada? Ada dong. Silakan. Ada Bu Levina? Ada. Oke, masih belum. Ibu Marta ada? Belum juga. Ada Pak, maaf. Oke, ya silakan. Efesus atau Yohanes 6. oh ya, ini ditutup ketutup ya Pak tengahnya. Oke. Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Ya, makasih Bu Marta. Ini kan kita orang Kristen kan kita percaya ini Pak. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bukankah kita sudah percaya bahwa Yesus itu memang diutus oleh Allah? Betul, kita percaya itu sebagai iman seorang Kristen. Tapi selanjutnya dari ini siapa yang recharge? Ini siapa yang nih? Ini ada yang baterainya habis siapa ya? Nggak ada. Oke. Bentar. Oke, nah jadi maksud dari percaya kepada Yesus adalah utusan Allah ini artinya apa? Bahwa Ia ketika datang ke muka bumi ini, Ia memberikan satu jalan kepada kita untuk mengenal Allah agar kita beroleh kehidupan dari Allah. Bukankah kita telah mendapatkan hidup dari Yesus? Betul. Hidupnya Yesus diberikan kepada kita dan oleh kepenuhannya kita bisa mengalami kepenuhan kealahan. Ini yang menjadi titik beratnya bagaimana Yesus datang ke muka bumi ini sebagai utusan dari Bapa. Teman-teman ya, ini yang menjadi titik beratnya. Bahwa kita nanti setelah mengalami kepenuhan Kristus akan dibawa masuk sebagai anak-anaknya yang penuh dengan kealahan. Efesus 2 ayat 8. Oke, silakan dibaca. Ibu siapa? Ibu Helvi boleh, silakan Ibu. Boleh. Ya Pak Doni. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sorry tadi lagi jalan angkot, lagi turun dari angkot Pak Doni, makanya nggak sempat dibaca. Iya. Efesus 2 ayat 8 ya Pak Doni. Betul Bu. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih Bu Evi, sehat selalu ya. Sama-sama, iya Pak Doni. Kebetulan lagi flu Pak Doni. Sehat selalu, betul. Iya Pak Suatu Doni, terima Ulika, kasih. Ulika Ya, Nena, sehat selalu. Terima kasih Bu. iya, iya Pak Doni. Nah, jadi kita ini buatan Allah. Kita ini apa namanya? Kita ini dicipta baru oleh Allah lewat hidupnya Kristus, lewat jati diri kealahan lewat diri Kristus gitu loh. Jadi Kristuslah yang pertama kali merupakan jati diri kealahan itu lewat diri kita. Lewat dirinya lah nanti kelak kita dipersiapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam berbagai-bagai pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan baik. Sebaik apa? Sebaik kemudian apa yang ia tanamkan dalam diri kita, meskipun bentuknya sangat sederhana. Hanya berdoa, hanya kemudian mendoakan orang-orang tertentu, dan itu sangat efektif dan bernilai kekal di depan Allah. Daripada banyak orang kemudian hidup dalam berbagai pelayanan, namun tidak pernah masuk ke dalam pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya dalam diri Kristus. Yang ia mau kita hidup di dalam kerangka berpikir seperti ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam wujud Kristus, hidupnya Kristus, pikiran Kristus, agar tahu normanya, standarnya Kristus seperti apa. Untuk kita kemudian beraktivitas, lakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Seefektif itu yang Allah telah siapkan sebelumnya. Itu yang ia mau sebelum dunia dijadikan. Itu teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan kita berinisiatif untuk lakukan pekerjaan yang kita pikir ini menyenangkan Allah. Tentu tidak demikian. Yohanes 6 ayat 27. Apakah ada Bu Yitun? Oke, masih belum siap. Tidak apa-apa. Ibu Levina ada? Saya Pak. Oh, terima kasih. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan oleh Bapa. Amin. Terima kasih Bu Levina. Saya selalu juga ya. Ya, jadi ini perkataan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan satu kepastian dalam diri kita. Ia akan memberikan akan memberikan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ini yang saya bilang, ketika kemudian kita berjumpa dengan Tuhan, kita sedang menerima nyawa yang baru. Nyawa yang memperpanjang kita di muka bumi ini, bahkan meneruskannya sampai di dalam dunia yang akan datang, hidup yang kekal. Mengapa? Karena Yesus itu adalah pribadi yang dimateraikan, dipastikan oleh Allah Bapa untuk memberikan hidup itu kepada kita. Untuk apa sih? Untuk kita akhirnya beroleh kepenuhan Allah lewat hidup Kristus. Itu ya teman-teman, itu heading. 2 Timotius 2 ayat 21. Kembali ke Ibu Monica ada? Silakan. Yang 2 Timotius ya Pak? Betul. Betul Bu. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Terima kasih Bu Monica. Masuk kepada tahap perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Hal ini bisa berlangsung kalau kita masuk ke dalam wujud Kristus yang telah memberikan kepada kita nyawa yang baru. Selama kita belum mendapat nyawa yang baru,
kita pasti pakai nyawa yang lama, kita akan berbenturan dengan segala macam yang ada di dunia ini. Meskipun hidupnya pelayanannya di gereja sekalipun. Tetap itu ternyata sistem dunia yang bekerjanya, yang mengikatnya, yang memperhambanya. Contohnya apa, Pak? Oh, contohnya gini, semakin banyak pelayanan, semakin bagus. Oh, kita bukan karyawan upahan loh. Dengan semakin banyak berkarya bagi Tuhan, maka kita semakin besar upahnya. Nggak kayak gitu juga. Jelas teman-teman? Berarti kalau makin banyak pelayanan makin bagus ya? Belum tentu, belum tentu. Kalau belum ganti nyawa, sama aja bohong. Kita tuh bukan karyawan. Kita itu hamba Tuhan. Kalau karyawan nyari upah, kalau hamba Tuhan, apakah nyari upah? Emang akan diberikan upah oleh Tuhan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya sebagai apa? Sebagai hamba, servant. Sebagai hamba Tuhan. Bukan seseorang yang dengan satu apa namanya? Dengan volunteer. Siapa yang tahu volunteer? Siapa Cung yang tahu volunteer? Tahu nggak artinya volunteer apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini. Volunteer. Orang yang bekerja dalam bakti yang kemudian seperti amal gitu loh, yang seperti tanpa upah. Sebagai apa sih namanya? Sebagai satu orang yang bekerja tanpa gaji, tanpa upah. Volunteer itu. Di yayasan tuh volunteer. Tahu kan? Apa sih volunteer itu artinya? Saya kok jadinya terbatas ya database saya. Volunteer itu Relawan. itu betul, relawan. Relawan mencari korban bencana alam. Relawan. Mereka dibayar enggak? Mereka diberikan nasi bungkus biasanya untuk mencari korban yang tak ditemukan di gunung, di bukit, di mana, di lembah, di laut. Mereka diberikan makanan, iya, tapi mereka nggak diupah gitu loh. Tahu kan? Volunteer ya seperti itu ya relawan ya. Tapi kita bukan relawan. Bedanya relawan dengan hamba apa? Kalau relawan, mereka di dalamnya pasti ada yang ingin dicari. Minimal apa? Penghargaan. Minimal apa? Pengakuan. Minimal apa? Ya itu tadi nasi bungkus. Mengerti itu teman-teman? Ya, Tapi sebagai hamba, kita bukan nyari nasi bungkus, bukan nyari makanan, bukan nyari beras, bukan nyari pengakuan, bukan nyari piagam penghargaan, bukan dapat pengakuan dari presiden, bukan. Tapi sebagai hamba, kita bisa bilang gini, aku kerjakan. Tuhan kan bilang gini, adakah seorang Tuhan kalau nyuruh hambanya, kemudian, duduk sini makan. Nggak ada yang kayak gitu, kata Tuhan. Justru ketika hambanya nyelesain tugas sesuatu, ikat pinggangmu, senangkan aku. Itu kata Tuhan. Dan bilang gini sama Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melaksanakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Itu sebagai hamba, bukan sebagai relawan. Mengerti maksud saya? Bedakan, kita ini bukan relawan di hadapan Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba yang telah lunas dibayar oleh Tuhan. Sepatutnya lah Tuhan menghendaki kita apa, kita nurutin. Ingat loh, kita ini hamba, bukan relawan. Beda ternyata ya, kita tuh jadi hamba. Oke, Bu Nurhaida mungkin mau nambahkan? Terusin ya. Dikit lagi beresin. Akan dilatih pula oleh Roh Kudus untuk menyadari bahwa sebenarnya yang melakukan pekerjaan pelayanan itu bukan Anda sendiri, tapi Tuhan Yesus yang ada dalam Anda. Seperti dulu Tuhan bekerja, tapi dia sadar yang bekerja dalam dirinya adalah Sang Bapa sendiri. Jadi Bapa menyelusup masuk lewat Yesus. Tanda kutip ya, tentu saja itu perkataan saya. Yohanes 14 ayat 10. Silakan Ibu Yutun tolong baca. Sinyal jelek. Ya, ini jelas kok. Ya, silakan. Yohanes 14. Maaf Pak, layarnya nggak kelihatan kok. Kelihatan. Coba lihat.
Ada kok ini. Saya sudah tampilkan di layar monitor. Jelas. Tempat saya Pak yang jelek. Oh, nggak kelihatan. Oh, terima kasih. Maaf, maaf. Kalau gitu Ibu Enda, silakan Ya. Ibu. Sinyal ya. Ibu Enda ada? Ya, Pak. Oh, makasih Bu Enda. Ya. Di Matius ya, Pak? Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Yes, betul. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Amin. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih, Pak. Jadi ini mengungkap identitas Yesus ya sebetulnya. Yesus adalah pribadi manusia yang kemudian dipenuhi dengan kepenuhan Allah, alias Allah Bapa adalah apa namanya? Ya, Yesus adalah pribadi Allah Bapa dalam wujud manusia yang pertama kali. Jadi Yesus adalah pribadi manusia pertama kali yang memiliki kepenuhan Allah Bapa, meskipun dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus bukanlah Allah Bapa, tapi Yesus adalah pribadi yang memanifestasikan hadirat Bapaknya dalam dunia ini. Oke, jelas ya? Kita pun nanti akan seperti itu. Kita memanifestasikan Yesus, kemudian kita pun sadar. Kemudian bersama-sama dengan Yesus, kita pun ternyata memanifestasikan juga pribadi Bapa di dunia ini. Lewat Yesus tentu saja. Matius 10 ayat 8. Kembali ke laptop. Silakan dibaca. Ibu Made ada? Masih belum? Oke, kembali lagi. Ibu Nuraida bisa? Bisa baca, Bu? Kayaknya ada halangan sinyal ya. Oke, kembali lagi ke Bu Hotnida, silakan. Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Ya, makasih buat Indah. Jadi bukan karena kita yang mampu melaksanakannya, tapi karena Yesuslah yang kemudian hidup dalam diri kita yang mengerjakannya dalam diri kita, bukannya kita yang bisa. Yang dibutuhkan adalah kerjasama tubuh kita dengan kepenuhan Kristusnya itu. Oke? Yohanes 14 ayat 12. Kembali lagi ke Ibu Dina, silakan. Yohanes 14 ayat 12. Yes. Ya. Sinyal ya. Nggak kedengeran suaranya. Yang lain kedengeran suaranya, teman-teman? Tes, tes. Kedengeran, Pak. Oh. Kedengeran, Pak Doni. Oh, saya yang kedengeran. Bu Dinanya enggak ya? Tidak, Pak. Oh iya, betul. Sinyal kali, Pak. Sinyal ya ini, sinyal ya. Oke, kalau begitu Ibu Made ya, boleh baca, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Makasih Bu Made.
Ya, Pak. Jadi bahkan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Itu bukan berarti kita lebih besar dari Tuhan Yesus, karena kemudian kesempatan yang dulu Tuhan lakukan selama 3,5 tahun itu terbatas, ia bisa dengan lebih besar mengerjakan sekarang ini lewat hidup kita, seolah-olah kita melakukan pekerjaan lebih besar, lebih luas, lebih dalam dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita diberikan satu intervensi dari Tuhan. Ia mengerjakannya lewat tubuh jasmania kita. Ya, ia mengerjakannya lebih tuntas lewat tubuh jasmania kita, lebih besar, lebih dalam, lebih lama durasinya. Ya, teman-teman, itu mengertikah itu kita dalam pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita, versi kita bukan. Dalam pekerjaan Tuhan yang ingin ia lakukan dalam tubuh jasmania kita. Kurang percaya, bimbang, ragu-ragu itu yang membuat imajinasi Anda tidak pernah mampu mencipta sesuatu dengan jelas. Hanya melalui latihan yang berulang-ulang dan rema yang hidup yang membuat Anda benar-benar pindah dari daerah mustahil ke daerah tidak ada yang mustahil. Jadi untuk masuk ke daerah supernatural dibutuhkan latihan-latihan supernatural terus-menerus. Agar yang supernatural itu kelak menjadi hal yang natural dalam hidup kita. Artinya kita sedang pindah daerah dalam satu ruang lingkup di mana namanya kerajaan Allah, dan setiap kebenarannya bekerja di situ, dan kita pindahkan itu ke dalam dunia material di muka bumi ini. Matius 17 ayat 20. Kembali lagi ke Ibu Levina, silakan. Iya, Pak. Matius 17 ayat 20. Betul. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. Amin. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Levina. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita mempraktekkan ini menurut orang-orang, jadi kita bisa pindah-pindahin gunung kapan aja Pak. Di mana-mana orang bisa pindahin gunung dong. Ya nggak kayak gitu juga. Ingat, ini jika kita punya iman sebesar biji sawi. Artinya iman sebesar ini akan tumbuh kelak menjadi orang-orang dengan setiap kematangannya, dan tentu saja nggak asal ngomong gitu-gitu aja gitu. Tapi memang iman sebesar biji sawi ini silahkan praktek dalam batasan-batasan tertentu oleh Roh Kudus. Sampai punya kematangan tertentu, maka kita akan bertindak, berpikir, bekerja secara efektif. Nggak asal ngomong, tapi sekali ngomong jadi. Nah ini betul kematangan memang. Ya, Lukas 17 ayat 6. Silakan dibaca kembali Bu siapa ini? Kembali lagi ke Bu Dina, ada? Ada Pak, tiba-tiba jaringannya jadi apa ya? Iya, nggak apa Bu, siapa? Ditendang ya. Oke. Iya. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Terima kasih Bu Dina. Ayat ini sama dengan ayat sebelumnya sebetulnya, namun esensinya ini jelas berbeda. Esensinya yang jelas ini ada perbedaannya ya. Tercabutlah engkau dari tanah di mana pohon ara ini ditanam, yaitu di tanah di atas bumi. Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Apakah ada pohon ara tertanam dalam laut? Selama ini Bapak Ibu teman-teman pohon tertanam di laut? Tidak ada kan? Ini ngomongin soal apa? Iman yang tertanam di tempat yang Tuhan inginkan dalam kerajaan Allah. Tempat yang mustahil orang-orang dapati dengan iman yang sebesar di dunia ini. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sawi untuk masuk ke situ. Hanya dengan tidak kebimbangan, tidak ragu-ragu, dengan iman yang percaya. Baru kemudian yang besarnya imannya siapa? Imannya anak Allah, bukan imannya kita lagi. Iman kita hanya membuat Yesus kemudian bekerja dalam diri kita, dan kita punya iman seperti itu saja. Maka kemudian Yesus yang bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Ingat, sebesar apapun urapan yang kita punya nanti akan dibereskan untuk kita mempunyai Yesus saja dalam diri kita. Tidak ada urapan-urapan yang lain lagi. Itu yang kita bahas di hari
Sabtu yang lalu, teman-teman ya. 1 Korintus 3 ayat 21. Silakan dibaca. Ibu siapa? Ibu Yohana lagi. Ya, Pak Doni. Terima kasih. Oke, silakan. 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya milikmu, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Semuanya tersingkap bagi kita. Ini arti ayat ini. Semuanya tersingkap dimiliki oleh kita. Kita berhak untuk mendapatkan semua pengetahuan tentang hal ini. Termasuk soal apapun itu, Pak. Ya, waktunya akan datang. Dunia, hidup, maupun mati. Waduh, ini dia ya. Pak, bukankah mati itu hidup mati di tangan Tuhan? Siapa yang percaya hidup mati di tangan Tuhan? Angkat tangannya. Saya katakan benar ya. Dalam satu perspektif memang benar. Tapi percayakah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hidup dan mati di tangan siapa? Tangan kita. Orang yang menggemakannya akan hidup oleh karenanya. Jadi kita punya kemampuan itu kan dalam Tuhan. Punya. Jadi kalau kita mau terus hidup, itu ada tangan kita. Kalau kita mau mati, itu pun ada di tangan kita. Jadi hati-hatilah dengan ucapan mulut kita. Jangan sampai salah bicara dengan ceroboh. Maka kita bisa memperpendek umur kita di muka bumi ini, teman-teman. Hati-hati ya. Bijaksanalah mempergunakan tubuh kita ini. Nah, bagaimana Tuhan dapat berkata bahwa Anda dapat memindahkan gunung maupun pohon-pohon dengan memerintahkan mereka pindah, bahwa Anda membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada dia yang telah melakukannya. Bagaimana Paulus bisa berkata segala sesuatu adalah milikmu, baik rasul-rasul, dunia, hidup, mati, waktu sekarang dan yang akan datang. Itu terjadi karena posisi Anda telah dipulihkan menjadi anak Allah. Penguasa semua ciptaan itu bersama Tuhan Yesus. Semua tinggal bergantung kepada kemauan Anda. Memindahkan kesadaran Anda dari manusia biasa menjadi kesadaran sebagai keluarga Allah. Bagian dari kealahan. Percayalah, Anda dalam proses dijadikan seperti Yesus semata-mata karena yang bilang itu adalah Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sendiri. Bukan keinginan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Allah Bapa yang utama adalah mengubah Anda menjadi seperti anaknya Yesus. Dan dalam proses itu Anda dilatih bekerja seperti Tuhan Yesus. Dan pada waktu bersamaan membawa orang lain masuk juga ke dalam proyek Allah Bapa untuk menjadikan mereka juga seperti Tuhan Yesus. Oke, sekian dari pembahasan hari ini. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Kita akan teruskan nanti di hari Sabtu ya. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman? Bapak Ibu sekalian silakan. Hari ini kok yang bertanya nggak ada. Mengerti banget atau nggak mengerti banget? Mudah-mudahan mengerti banget ya. Silakan. Kalau ditanya begini mungkin belum ada ide bertanya. Kalau nanti saya tanya begini, apakah ada halangannya semua ini terwujud dalam diri kita? Oh banyak halangannya. Pasti itu banyak. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian teman-teman, sebanyak itu halangnya sebetulnya cuma satu. Mau nggak kita punya kesadaran untuk masuk ke dalam area yang Allah sodorkan kepada kita. Itu aja sebetulnya. Ya. Halangannya banyak, iya banyak. Tapi tinggal mau nggak, mau nggak, mau nggak, mau nggak. Gitu ya teman-teman. Kalau mau ya bisa. Gitu teman. Oke. Adakah pertanyaan? Pak, saya mau konfirmasi gini. Oke, boleh. Doa pagi ini kan yang kita lakukan doa pagi ini kan benar-benar banyak manfaatnya gitu, dan apa ya, kita doakan nanti di bawah kita
kembali ke pelayanan itu gitu. Tapi halangannya ya begitulah. Saya kita berdoa bagi orang-orang yang ada di penjara. Memang kita dibawa ke penjara juga. Kita berdoa bagi rumah tangga yang retak. Kita dibawa juga untuk pemulihan rumah tangga. Kita berdoa bagi sekeliling tetangga kita. Kita juga berdoa bagi tetangga-tetangga kita yang remuk hatinya, yang punya utang piutang gitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya begini, saya melihat setiap apa yang pokok-pokok doa atau yang Tuhan tanam setiap pagi kita doakan gitu, kita dibawa ke sana gitu. Dalam prakteknya Tuhan bawa ke sana, tapi saya melihat juga apakah itu sepertinya apa yang kita layani rumah tangga itu masih dalam proses gitu, belum pulih gitu. Yang kita doakan tetangga itu memang masih mungkin masih dalam proses juga ya Pak. Tidak langsung kita lihat hasilnya wow gitu, nggak gitu. Tapi apa yang kita doakan itu memang kita dibawa ke sana gitu. Ya itu sih pertanyaannya Pak, seperti yang Bapak bilang itu masih banyak halangan-halangannya. Jadi ada timbul dalam diri kita, ya sudahlah yang penting Tuhan bawa aku ke sana, aku kerjakan gitu. Kalau soal pertumbuhannya kan Tuhan yang buat, kita hanya menanam atau menyiram, selebihnya Tuhan yang lakukan. Hanya begitu aja tertera di dalam diri kita, di dalam hati kita gitu, supaya kita terus berjalan dalam pelayanan ini. Jadi satu hal ya, doa ini memang luar biasa karena aku rasakan itu dulu kami banyak pertentangan dengan Om Manas, Ibu Eva, mungkin hati yang dalam pelayanan kan biasa seperti itu ya, ada apanya. Tapi kulihat dari hari ke hari itu makin saling mengasihi, saling mendukung, saling mengerti gitu. Tuhan bawa itu karakter Kristusnya itu mulai kelihatan di dalam grup itu gitu. Jadi puji Tuhan juga sih. Nanti aku bilang jangan lengah atau maju terus dalam doa. Nanti aku sendiri pula yang apa. Jadi agak takut juga sih. Ibaratnya mengatakan jangan mundur, jangan apa gitu. Karena ada juga kadang rasa jenuh gitu. Tapi ya diingatkan kembali bahwa kamu melakukannya untuk aku gitu, kata di dalam hati kita gitu. Jadi satu pesan sama kita sih ya, saling mendoakan, saling mensupport supaya kita terus ada di dalam doa ini. Makasih Pak Doni. Makasih Bu Dina atas kesetiaannya, dan juga teman-teman yang setia berdoa dalam jam doa STF 24 jam. Saya apresiasi banget ya. Sampai sekarang masih berdoa terus-menerus dan banyak rema yang didapatkan sejak berdoa 24 jam itu. Dan teman-teman saya ini yang menjadi landasannya. Memang ada jenuh, betul. Memang ada satu hal yang mesti memprioritaskan pekerjaan. Saya mengerti itu. Dan endingnya bukan berarti saya kemudian mengkritik atau kemudian saya hanya memuji saja pekerjaan-pekerjaan itu, bukan. Tapi kita juga terlatih dalam kebiasaan baik yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi ini bukan cari penghargaan, bukan cari apapun itu, afirmasi, bukan. Saya mau kasih tahu ya, ini adalah latihan kita secara pribadi dalam kelompok juga. Artinya gini, kita bisa mengerti anggota kelompok kita ketika berdoa, mungkin awalnya ada hal-hal yang nggak cocok, ada hal yang kemudian, tapi lama-lama mempunyai satu irama yang sama. Artinya gini, ketidakcocokan itu awalnya dari hati kita masing-masing. Namun ingatlah semuanya, kalau mengacu ke firman kita semua mengarah kepada Kristus semuanya, maka kita semuanya sedang belajar. Belajar menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Belajar memahami bahwa endingnya adalah Tuhan yang menjadi kepala dari semuanya, dan menjadi Tuhan yang menjadi pribadi yang penuh dalam diri kita. Adanya ketidakcocokan, adanya ganjelan, selesaikanlah selain dengan Tuhan, juga dengan orang-orang dalam kelompok kita. Maka akan muncullah kemudian sama-sama kerendah hatian dan kelemah lembutan, minimal dalam satu kelompok itu sendiri. Dan kemudian kita belajar mempraktekannya kepada sebanyak mungkin orang yang kita temui dimanapun. Itu akan menjadi satu landasan yang indah bagi kita kemudian untuk mengerti, oh ini loh tubuh Kristus. Dimanapun sebetulnya semuanya sama. Jadi terima kasih Bu Dina atas kesaksiannya. Ini hal yang indah yang kita kerjakan.
Dan ini adalah landasan buat kita belajar tentang hati yang berakar itu dalam Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas kerendahan hati untuk berdoa bersama-sama. Ya, kita belajar juga untuk melatih karunia roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini yang paling penting. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jangan lupa ya, Sabtu masih ada FFG karena webinar akan diadakan di hari Minggu. Dipindah ke hari Minggu untuk seterusnya. Karena hari Sabtu ada FFG, jadi FFG-nya kemudian tetap berlangsung. Tanpa ada gangguan webinar lagi. Oh, apa diganggu webinar. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri. Terima kasih sudah hadir bersama-sama. Dan juga kita bertemu bersama-sama ke arah Kristus. Kita sedang berjalan ke arah sana, ditumbuhkan dengan kasih yang mengakar kuat dalam diri kita. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan, Kau menanamkan kepada kami benih terbaik. Benih kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan seluruh karunia roh yang Kau adakan bagi kami. Semuanya ada dalam tubuh-Mu. Dan mari Tuhan kami persilahkan. Tubuh-Mu itu menjadi tubuh yang sempurna, tercipta sempurna dalam diri kami, hingga kemudian jiwa kami, nyawa kami diisi juga dengan pikiran-pikiran-Mu dan perasaan-Mu dan nyawa-Mu. Hingga kami ini adalah bait-Mu di muka bumi ini. Dan mari Tuhan, kami minta ampun kalau kami menggunakan tubuh ini dengan tidak bijaksana. Mulai malam hari ini silahkan Tuhan Kau atur demikian rupa hingga tubuh ini adalah tubuh yang dihormati oleh kami. Tubuh Kristus yang dihormati, dijaga kekudusannya, dimuliakan oleh kehidupan kami, pikiran kami, ucapan kami. Kami menghormati tubuh-Mu ini Tuhan. Sebagai tubuh-Mu yang hidup berkuasa, tubuh yang penuh dengan hadirat-Mu. Dan kami singkirkan setiap noda-noda duniawi yang ada dalam tubuh ini. Ini tidak layak untuk kemuliaan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Maka kami sekarang mengalirkan, sebagai imam kami mengalirkan air yang hidup. Menguduskan kami. Menguduskan tubuh ini. Menguduskan nyawa yang Kau berikan. Menguduskan akal budi yang Kau berikan. Hingga kami menerima sungguh-sungguh setiap kehidupan yang berlimpah-limpah yang Kau berikan. Setiap pernyataan hidup yang Kau nyatakan. Setiap akal budi yang Kau terangkan dalam jiwa kami. Hingga seluruh tubuh, jiwa, roh, dan nyawa ini terpelihara sempurna sampai dengan Engkau datang yang kedua kali di awan-awan. Tubuh yang sama yang kami lihat adalah tubuh yang dirupakan dalam tubuh jasmaniah kami ini. Tubuh yang sama yang akan bertemu dengan Engkau nanti. Tubuh yang mulia. Maka kami sekarang membiarkan kepada-Mu Roh Kudus untuk membawa kami ke dalam area-area kehidupan. Dan kalau kami kemudian mematikan manusia lama kami, perbuatan daging kami, pikiran daging kami melewati berbagai tempat-tempat kematian untuk kami dibaptis dalam satu kesadaran bahwa kami menyatu dengan Roh Kudus sebagai penjamin kami. Dan kami taat kepada-Mu untuk kami lakukan apa yang Kau mau. Mampukan kami. Fokuskan kami kepada Kristus. Dan arah itu terjadi benar dalam kehidupan kami. Makasih Bapak akan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan-Mu, hidup-Mu yang berlimpah-limpah. Yang Kau nyatakan lewat Kristus. Dan oleh Kristus pula kami akan menerima kepenuhan-Mu. Makasih Bapak, Kau ajari kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami memanggil Kau sebagai Bapak bagi kami semua. Makasih Bapak Surgawi, berkati melimpah anak-anak-Mu pada saat ini. Dengan setiap hal-hal yang khusus, hal-hal yang baru. Hal-hal yang belum pernah mereka dengar, yang belum pernah mereka lakukan. Engkau hidupkan dalam diri kami semua anak-anak-Mu ini, agar kami menyenangkan Kau senantiasa dan menggenapi rencana-Mu. Makasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, foto terakhir, silakan. Apa? Zoom. Oh, tentang Elia. Nanti kan di dalam webinar nanti ada bahasan Elia lagi ya, lebih dalam, lebih jauh, lebih digambarkan dalam bentuk gambar-gambar. Ada nanti di webinar. Makanya webinar datang, promosi terus. Hari Minggu webinar datang, masih datang. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Angkat jempol semuanya.
Bikin love semuanya. 1, 2, 3. Cekrek. Senyum terbaik. Cekrek. Terima kasih semuanya. Bu Ninda, Bu Monica, Bu Helvi, Bu Made, Ibu Levina, Bu Marta Mida, Bu Itu, Pak Jeff, Ibu Enda, Ibu Dina, Bu Yohana, Bu Terima Dewi. kasih Pak Sehat Doni. selalu. Sampai jumpa di hari Sabtu dan Minggu. Sampai jumpa Semuanya sehat selalu. lagi. Tuhan berkati semua. Kasih Pak Doni.